Lah Bapak Jin kelakuannya kurang ajar. Memang sebaik-baiknya jin itu sejajarnya manusia. Jin yang 1, 2, 3. Oh, jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton. itu loh. Kita akan setelah ketemu apa? Enggak, jin goyonya sok kuat. Orang lain tuduh semua, saya enggak. Saya lihat orang itu, lihat gini langsung tahu. Jin atau ilmu, atau malaikat. Lah kalau ilmu atau kita ini Quran semua, jadi malaikat kotarnya. Ya kan kalau terus tadi melihat kisah hikayat riwayatnya Nabi Sulaiman, kemungkinan akan seperti itu ya, berbalik ya Pak. Setelah orang yang menguasainya itu wafat itu. Yang enggak semua sama, jin manusia sama. Kalau sekarang karena kayak gini nih, kayak di Sodom, apa ada pada ngaji, ketika apa nggak ada nggak ngaji, ya cuma gitu aja. Ketaatan, bukan dendam, ketaatannya berkurang. Karena kalau masih ada Nabi Sulaiman, rasanya doa itu bisa didengar langsung, gitu loh. Soalnya itu Wifi-nya langsung. Lah Bapak Jin kelakuannya kurang ajar. Memang sebaik-baiknya jin itu sejajarnya manusia. Jin yang baik itu masih sejajarnya manusia. Bisa kamu duga gimana tuh? Jin yang paling baik itu sejajarnya manusia. Jadi makanya Yasin mengatakan jangan sembah mereka. Wa ni kuduni ada siratin Mustaqim. Sembahlah aku, jangan sembah mereka. Itu bisa merasakan kehadirannya gimana tuh? Iya latihan nah. Kalau latihan ini catur aja ya kan. Baik jin ada jin kafir, jin Sama dengan manusia. Jenisnya jin itu sama dengan manusia. Tapi mereka sudah dimatikan ya, mati yang Ya di akhir zaman mati. jadi jumlah mereka itu banyak sekali ya Bang, dibanding komunitas Berlipat-lipat. Berarti itu Pak, Kiai itu bersekongkol sama jin itu ya? Iya. Ulama tapi bersekongkol sama jin. Ya dukun-dukun gitu. Bisa gini yang ngasih tahu jin. Yang ngasih tahu jin. Nah, kalau malaikat ya ngasih tahu malaikatnya. Maka kiai jin begitu kalau ketemu sama kiai yang malaikat Quran nggak bisa apa-apa, jelas nggak bisa apa-apa. Ada dulu namanya Mbah Bun di Mangkan Semarang. Wah, teman Abang Najib itu senangnya. Wah, ini Mbah Bun ini. Suatu saat saya datang diajak, tapi saya nggak mau masuk kan, saya nggak mau bersambang ke rumah dukun. Terus pokoknya Gus dulu bangun masjid, mudik masjid. Saya di luar aja, seberang rumah, nggak mau masuk halaman. Itu aja disamperin sama Mbak Pun. mau masuk. Enggak, Gus, jangan di sini. Saya nggak bisa kerja, anak-anak saya pada takut. Karena sampai ini ditakuti. Saya punya amalan namanya Syaful Kotek. Yang kalau dibaca jin terputus tangan. Lehernya semua. Namanya Syaful Kotek. Pernah itu abah coba dibaca di samping kuburan. Wati semua.
rusak, rame gitu. Itu berarti kalau pas ada apa itu nggak maju tuh kayak itu ya Pak? Hah? Itu Kerja. nggak bisa kerja ya. Nggak bisa, jinnya takut. Akhirnya apa nggak enak sendiri? Enggak, saya diminta sampean memang bisa jalan di atas air segini, tapi jangan ganggu saya. Saya nggak bisa kerja. Loh saya ngerti, Mbak. Saya itu diajak ngaji ke sini. Saya pulang. Jadi sok. Nanti sekali waktu ngamalkan Saiful Kotek, pedang pemenggal. Itu yang bisa membunuh jin. Makanya ketika haji tahun 2002, termasuk Komandan BIN, Letnan Jenderal Muthayyib, adiknya Menteri, adik Ubay, pada dicekik jin yang ada dipakai. Termasuk bendara PBNU yang lama Mas Bina Brinda. Akhirnya baik kasih tasbih. Nah, satu-satu mencoba tidak bisa pakai. Takut. Ya dengan yang saya baca. Nanti kalau muncul ngomong aja. Takkan dari apa itu Harto, namanya Suharto. Bisa dicek. Jangan diganggu istrinya. Tiap malam itu ada potongan itu terbang di atas kepalanya. Nggak bisa tidur. Nah, tiap kali datang minta doa, saya capek. Dan ngomong aja. Kalau muncul lagi takkan dari apa gitu aja. Sampai sekarang nggak pernah. Kan. Dari jin itu penakut sebenarnya. Kita yang lebih takut karena kita nggak punya bibit, jadi lebih takut. Coba kalau kita berani, takut. Maka apa kalau melihat jin, kecil-kecil, gua gede. Karena kalau kita ilmunya tinggi, jin nampak kecil. Kalau kita ilmunya nggak ada, jin nampak kecil. Kalau saya malah mengukurnya, ya kan, ini bahasa pemahaman saya Pak. Hanya Tuhan yang ditakuti. Tapi pada saat kita takut dengan jin, itu kita malah merendahkan potensi kemuliaan nilai manusia. Ya makanya jinnya jadi gede. Iya, pada saat itu malah. Oh, kamu ngomong hanya Tuhan yang ditakuti aja masih belum tentu. Kasih duit aja kamu takut. Iyalah Bang. Lah iya, kok orang jangan bilang hanya, makanya kalau hanya itu nggak ada punya duit nggak apa-apa, nggak takut. Harus seperti itu. Iya. Yakin. Lawan ribuan orang nggak takut, apa takut? Enggak, BBM. Iya. Kalau itu sudah benar bahwa yang hanya Tuhan yang ditakuti. Iya. Kalau malam Jumat cuma catat, harus mulai puasa. Tajam Bang. Banser itu puasa, banser DKI itu renyah gitu. Kalau zaman saya jadi komandan Banser Nasional, saya nggak pernah jadi komandan Banser Nasional. Komandan Banser Jawa Tengah. Sapu semua. Zaman dulu padahal Golkar lagi jaya-jayanya. Pemuda Pancasila, AMPI, FKPI, kalau sama Abad takut. Mending baca ngomong pan ya dulu Pak. Sering belek linggis karena pinjam. Nah kalau pinjam linggis kembali kita. Nah ini kayaknya aman, tapi berbahaya kalau kita bekerja. Makanya harusnya puasa, mulai mengamalkan visi-visi
Kalau yang simpatilah itu kan kebaikan akhirat sama kebaikan kantong bisa. Lah ketigdayaannya apa? Sudah ngelakoni belum? Kalau melakoni apa? Siame enten sing dilari ngomong. Ora ono wis poso ora kok ngene ra kok ngene ora iki dobol. Penting siang enten, Pak. Pas nembe poso. Poso kuwi ra ono pantangan ndak.